Assalamualaikum. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan tentang komunitas Youth Ranger Indonesia. Youth Ranger Indonesia adalah organisasi non-profit yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2018 di bawah naungan Yayasan Potensi Pemuda Indonesia Maju, yang berperan sebagai wadah pelatihan dan mentoring bagi para pemuda seluruh Indonesia untuk mengembangkan potensi serta kontribusi bagi bangsa Indonesia dan mampu berdaya saing secara global. Youth Ranger Kalimantan merupakan salah satu program dari Youth Ranger Indonesia yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan potensi para pemuda di tiap-tiap wilayah yang ada di Kalimantan, dengan memberikan ruang untuk berkarya, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk menciptakan pemuda yang unggul serta dapat membantu mengembangkan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, analisa SWOT. Yang pertama, ada strength, yang dimana keahlian atau keunggulan dari anggota Youth Ranger adalah kreativitas, kepemimpinan, dan pengembangan skill. Kemudian, ada kegiatan pengabdian masyarakat untuk melatih public speaking dari anggota Youth Ranger. Kedua, weakness, yaitu kekurangannya adalah karena pengurus distrik Kalimantan baru saja dibentuk, jadi untuk struktur kepengurusan masih ada yang belum lengkap. Ketiga, opportunity. Ada banyak area yang baru yang dapat dikembangkan dan kerjasama dari bidang ekonomi, bursa efek, komunitas lokal, dan duta-duta untuk memperluas program kerja dan mempromosikan komunitas. Dan yang terakhir, threat. Cara kami dalam merespon ancaman pada komunitas adalah dengan sering melakukan diskusi untuk mengakrabkan pengurus dan anggota agar tidak terjadi miskomunikasi, dan melakukan follow up terkait permasalahan yang terjadi setiap hari. Selanjutnya terdapat 3 aset, yaitu aset manusia, merujuk pada anggota komunitas yang memiliki pengetahuan serta keterampilan. Kedua, ada aset fisik berupa kantor dan peralatan penunjang seperti komputer, alat tulis, dan kendaraan. Yang ketiga, ada aset teknologi yang dimiliki Youth Ranger berupa platform digital seperti sosial media dan e-commerce. Terdapat 4 core values. Yang pertama, membership. Para pemuda yang ingin mengembangkan potensi serta kontribusi bagi bangsa dan berdaya saing secara global. Yang kedua, influence. Adanya sistem kekeluargaan sehingga apa yang menjadi masalah pribadi atau komunitas dapat diselesaikan secara bersama. Yang ketiga, ada integration dan fulfillment. Keuntungan yang didapatkan bagi anggota adalah pengembangan skill serta relasi yang luas. Kemudian, keuntungan yang didapatkan bagi komunitas adalah reputasi baik serta relasi dan kerjasama yang luas. Yang terakhir, ada shared emotional connection, yang dimana keterbukaan individu di dalam komunitas menciptakan komitmen antara satu sama lain menjadi harmonis. Terdapat masalah komunitas. Masalah pada komunitas adalah terkait dengan sumber daya manusia yang sulit didapatkan di sebagian daerah, dan jarak antar wilayah yang jauh menghambat komunikasi sehingga hanya mengandalkan via online. Selanjutnya, analisis terkait hasil assessment. Konsep pendekatan yang sesuai untuk pengembangan sumber daya manusia adalah pendekatan pemberdayaan. Zimmerman menekankan nilai-nilai pemberdayaan psikologi komunitas dan analisis multilevel yang diperlukan untuk penelitian maupun untuk intervensi. Penekanan pada hubungan, peran, partisipasi, dan akses sumber daya. Konsep psikologi komunitas sebagai upaya pemberdayaan dicoba untuk dilengkapi oleh Van Achelen dengan memperluas pengertian pemberdayaan ke dalam konteks kelompok atau kolektivitas konteks sosial yang menyeluruh. Pendekatan ini dijelaskan di dalam konteks upaya pencegahan di dalam psikologi komunitas. Selama ini, upaya pencegahan suatu gangguan atau kerentanan klinis seringkali dinilai lebih ditekankan pada pemberian intervensi yang justru berdampak melemahkan individu dan menyalahkan lingkungan.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan dan juga memperhatikan. Bila ada kurang dan lebih dalam video kami, dimohon untuk kritik dan sarannya. Terima kasih.